Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Tapi apakah kalian tidak penasaran, kenapa sekarang orang Belanda dan keturunannya sangat sedikit yang bermukim di Indonesia, padahal mereka penjajah paling lama loh? Menurut beberapa literatur, Belanda menjajah Indonesia berkisar selama 350 tahun, namun sebagian sejarawan menentang pendapat tersebut karena masih menjadi perdebatan. Nah guys, untuk menancapkan kolonialisasi, Belanda membangun pemukiman yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Di masa VOC, pembangunan pemukiman dititik beratkan untuk memperoleh keamanan dalam bidang perdagangan. Sementara masa pemerintah Belanda, pemukiman yang dibangun sudah menunjang aspek kesehatan dan kenyamanan. Namun pemerintah Belanda memisahkan pemukiman orang Eropa dengan pemukiman orang pribumi. Hal inilah yang menyebabkan marginalisasi, karena fasilitas yang bagus hanya diperoleh untuk orang-orang kulit putih. Tapi pertanyaannya, kemanakah orang Belanda dan keturunannya sekarang? Jawabannya, mereka pergi meninggalkan Indonesia dan sebagian terbunuh pada masa bersiap, atau masa revolusi Indonesia. Masa bersiap merupakan narasi kekacauan yang diberikan Belanda setelah Jepang kalah. Sementara masa revolusi merupakan narasi yang diberikan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Masa ini terjadi sekitar tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947, dimulai ketika Jepang mengakui kekalahan dan Indonesia merdeka. Di lain pihak, Belanda tidak mengakui kemerdekaan yang sudah diproklamirkan rakyat Indonesia. Dari sanalah terjadi chaos yang tidak terhindarkan, terjadinya huru-hara, pembantaian, dan perampokan massal, yang dilakukan oleh masyarakat pro-kemerdekaan, atau yang biasa disebut sebagai pemuda dan pelopor. Orang-orang Eropa dan orang Indo menjadi target utama dalam kekacauan ini, walaupun banyak juga korban yang merupakan orang Maluku dan orang Tionghoa, intinya mereka yang diserang merupakan orang yang dianggap simpatisan Belanda. Oleh sebab itu, jarang sekali ditemukan orang keturunan Belanda atau Eropa yang tinggal di Indonesia setelah era kemerdekaan, karena banyak yang menjadi korban atau melarikan diri ke Eropa. Sementara etnis Tionghoa yang menjadi korban yaitu mereka yang dianggap kaum kanan yang mendukung Partai Kuomintang China, di mana pada saat itu memang terjadi perang saudara antara Partai Kuomintang dan Partai Komunis China. Partai Kuomintang sendiri satu haluan dengan Belanda, otomatis pendukung Partai Kuomintang akan diserang, karena dianggap tidak pro dengan kemerdekaan Indonesia. Kisah awal kekacauan masa bersiap diawali dengan dirampoknya kota Depok yang terkenal menjadi pemukiman masyarakat Indo atau campuran, sedangkan masa akhir bersiap ditetapkan selesai dengan munculnya aksi agresi militer Belanda di tahun 1947, karena semua elemen masyarakat berfokus melawan pasukan militer Belanda. Namun pemerintah Belanda mendefinisikan masa ini lebih luas, yaitu mulai dari kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Ya, itulah alasan mengapa pemukiman Belanda asli dan keturunannya sudah jarang ditemukan di Indonesia, sebagian terbunuh dan sebagian lagi pergi meninggalkan Indonesia. Hingga sekarang kurang lebih 500 ribuan keturunan Belanda Indo tinggal di Eropa, khususnya Belanda. Menyikapi permasalahan ini, ada yang menganggap ini sebagai genosida, kejahatan perang dan diatur oleh pihak tertentu, sehingga sejarah ini tidak pernah diajarkan di sekolah karena masih terbalut dengan kontroversi. Namun sebagian lagi berpendapat ini merupakan kekacauan yang tidak terhindarkan, karena masyarakat lokal sudah banyak mendapatkan diskriminasi. Tapi dalam setiap kekacauan seharusnya hal semacam itu tidak boleh dilakukan karena merupakan kejahatan kemanusiaan, walaupun sekelas revolusi Prancis saja masih tetap menelan korban jiwa di antara rakyat sipil. Sampai di sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Silakan like, komen, dan subscribe.